HAM itu lahir dari ateisme. HAM itu lahir dari kesadaran hidup di mana Tuhan tidak ada. Karena pada dasarnya manusia tidak punya hak, yang karena manusia tidak punya saham atas dirinya sendiri. Bener nggak, Dek? Kamu tidak punya saham atas dirimu. Bapakmu pun sahamnya cuma cerut, tapi dia tidak bisa bikin anak ganteng, anak cantik, rambutnya keriting, hidungnya mancung, nggak bisa. Dia cuma saham beberapa saat itu, kemudian Tuhan yang menciptakan evolusinya sampai anakmu lahir. Dan itu sahamnya, kira-kira saham Tuhan terhadap kehidupan Anda dan semua ini berapa persen menurut Anda? 99% ke atas toh? Berarti dia yang punya hak untuk melakukan apa saja dan mengambil keputusan apa saja. Jadi tidak ada hak asasi manusia, yang ada adalah haknya Tuhan yang sangat asasi. Nah, kalau ada pada manusia hak, itu pinjaman dari Tuhan, kan harus begitu kalau orang Islam, supaya Anda tidak berpikir bahwa itu melanggar HAM apa. Zaman dulu Mas Priyo ini mesti tahu di kampleng bapaknya, mesti, atau disamblek garisan tanjalin, terus mesti wis. Generasi beliau, saya tuh mesti tahu disamblek. Aku ini dibuat nang kebon, tahu aku teko cendelo dibuat nang kebon. Nah saiki wis polsek teko iku karo anggota Komnas HAM teko. Tapi apakah ada generasi kita yang dendam sama bapak kita? Ini ajaran barat ini Anda pakai, terus sekarang ada kementeriannya, terus ada Komnas HAM segala macam. Itu apa? HAM itu apa? Hukum apa moral? Tidak jelas juga. Kalau hukum sudah ada lembaga hukum. Kalau moral, semua kita urusan moral. Ya ulama, ya pastor, ya masyarakat, ya mahasiswa, semua punya hak moral, punya urusan moral. Itu loh, Dik. Jadi menurut saya, kalau Anda mau ngomong kedaulatan, ada yang Anda harus taat kepada kedaulatan Tuhan. Kalau dalam Islam namanya ibadah mahdhah. Pokoknya sholat 5 waktu titik. Itu absolut. Tinggal pilihannya kamu lakukan atau tidak, gitu dok. Terus Anda mau ngelanggar, mau membantah, bantahan kan, tidak masalah. Angin tuh Gusti Allah nangis dan kok bantah, tidak ada masalah. Dan itu doktrin, dan Anda jangan anti doktrin. Doktrin itu bagus untuk wilayah yang memang harus doktriner. Masa anakmu kok bebas no kecilik? Anak saya tak didik demokrasi, biarkan dia merangkak-rangkak kemanapun dia mau, biarkan dia makan api, biarkan dia ngombe lengo. Itu demokrasi? Enggak dong. Anda butuh doktrin terhadap anak saya untuk wilayah-wilayah yang menyangkut dasar-dasar keselamatan hidup dia, gitu ya. Anakmu itu dilatih disiplin sekeras mungkin. Jangan terjebak oleh kata-kata anti kekerasan. Kalau di Unibra di sini dimulai kekerasan itu diganti, salah. Violent itu bukan kekerasan bahasa Indonesianya, kekejaman. Anti kekejaman, nek kekerasan lapo anti lah, nek kon gak keras metenge ya apa? Kudu keras. Lah kalau tiang bendera lembek lah gak ngadeg gendarone. Tiang harus keras, tembok harus keras. Ya toh, ilmu itu keras, limo adalah limo, keras. Kok anti kekerasan ya apa karepmu? Lah ngelemprot terus kan. Anti kekejaman. Bener enggak? Kalau Anda di Unibro ganti itu tok, itu sudah revolusi besar. Sudah lumayan. Anti kekejaman, bukan anti kekerasan. Kekerasan harus, tulang harus keras. Endas, dan endas gak keras sih lho. Tak gotir ini. Lah nek endasmu gotir ya apa? Ya kudu keras. Gimana toh ini bahasa Indonesia ini gimana toh ya Allah? Anti kekejaman. Oh, kekerasan belum tentu kejam. Halus pun bisa kejam, bener nggak? Dan ya Allah, ya apa sih arek-arek iki kok keliru iki lho. Ngene, kon melendi tak tonyo raimu, tak nyek bapakmu. Melendi kon. Kejem di ngenyek bapakmu tano nyoraimu. Utawa ngene wis gak nyek bapak wis. Kon milih tak kampleng tak idoni.
Yang mana yang kejam? Yang lebih kejam kan ngidoni, karena itu menyangkut martabat. Kalau cuman dipukul itu hanya menyangkut fisik, meskipun sedikit dimensi martabat. Tapi kalau ngidoni, jundu apa? Yang jundu itu sudah mulai kekejaman. Apa mana kok nyeluk kon dengan nama bapakmu? Ya, misalnya loh, misal jenenge bapak sampean jenenge. Paiti. Oke. Kon regane. Di. Gelem kan? Kalau langsung berabak toh, ya toh ya. Padahal apa salahnya? Wong itu nama bapakmu. Dan tidak ada urusan pukul, tidak ada urusan ngampleng, tapi itu kan kekejaman yang luar biasa, betul enggak? Tolong difilna itu mas kata itu doang anti kekejaman, bukan anti kekerasan. Keras kok enggak boleh. Makanya yang nomor 2 tadi anak harus mengalami kekerasan. Kekerasan itu adalah sembayang titik, kudu gelem titik, tangi titik, wis jam 5:30 adus titik, keras. Nek luwes gak sekolah anakmu. Ya enggak? Nek lembek gak dadi kan. Mudah-mudahan ini kelihatannya cuma ilmu kata, tapi ternyata sangat substansial. Ya mas ya? Oke. Bayangin Pak Nuh itu bikin 18 pilar karakter atau apa itu. Itu tidak ada yang tentang menghormati orang tua dan guru, itu tidak ada. Eling no Pak Nuh itu waktu dia jadi Mendiknas. Saiki guru diremehno karo murid, nggih ta mboten? Engko nek guru untuk kereng didik melanggar HAM, Anda dihancurkan memang oleh penjajah, oleh kolonial-kolonial. Dulu kolonial datang membawa bedil, kolonial sekarang masuk ke undang-undang, masuk ke sistem birokrasi, masuk ke rubrikasi negara. Hati-hati, dan itu yang harus Anda perjuangkan. Jadi Anda harus cari cara, ya opo arek iki carane tetap bisa disiplin meskipun saya menghindarkan tuduhan pelanggaran HAM. Masih banyak cara, nggak perlu ngampleng, nggak perlu nyamblek, nggak banyak cara. Jadi mendelik ya iso toh. Wong gitu itu asal nggak nyentuh kok. Yang namanya saya itu di Arab, ya. Saya kan paling peka gitu itu deh. Pokoknya aku preman, ngono-ngono iku preman aku. Jadi wong Arab kadek macam-macam, tak parani tak pendeliki mesti wedine. Aku ndonga karo Kiai Kanjeng aku. Ono Syekh teko, haram. Karepe gak oleh nangis. Lu nangis lu gak oleh. Iki pas tengah-tengah ndonga ngadeg aku. Arek-arek melok ngadeg. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana la tuhammilna ma la taqana bi. Malah wahyu deh. Apa? Pada suatu hari di Abu Dhabi ada anak Indonesia 4 ditangkap polisi hanya karena dia antri desean nyenggol